Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang kita berjumpa kembali dalam renungan harian singkat bersama Jemaat Gereja Toraja, edisi Sabtu 26 Juli 2025. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pagi ini diambil dari Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang kami sembah, kami puji di dalam Kristus Yesus. Terpujilah namamu selalu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu, pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami sudah disertai sepanjang malam peristirahatan kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh-tubuh yang lebih segar. Mengawali aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami dengan baik dan benar kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama pagi ini. Bapa di surga, layak karena kami, ampuni segala dosa kami, berfirmanlah kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25 diberi judul oleh Lembaga Alkitab, Angin Ribut Diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang danau." Mereka pun bertolak. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Lalu turunlah topan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Murid-muridnya datang membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Mereka pun menjadi takut dan heran. Lalu kata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Amin. Firman Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah Tuhan sengaja. Nah, ini kalau agak dipanjangkan, apakah Tuhan sengaja? Na anggai reka puang. Mari kita bertorak ke seberang. Adalah ajakan Yesus kepada murid-muridnya untuk pergi ke Galilea. Namun, apakah Yesus tidak tahu bahwa perjalanan melalui danau itu penuh dengan risiko? Atau Yesus sengaja memilih rute itu untuk dilalui bersama para muridnya? Atau tidak adakah pilihan jalan lain? Kita tidak tahu pasti mengapa Yesus lebih memilih rute ini. Tetapi sepertinya Yesus sengaja mengajak para muridnya melewati danau ini. Mengapa? Jelas bahwa Yesus punya rencana. Yesus ingin menguji iman para muridnya. Juga ingin memperlihatkan bahwa ia adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Maksud ini tentu tidaklah dapat dipahami oleh para murid dengan baik, karena memang rencana Allah seringkali sulit dipahami.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa angin ribut setidaknya membawa para murid dalam pengalaman spiritual bersama Yesus. Mereka mengalami pertumbuhan iman melalui peristiwa itu, sekalipun itu dimulai dari rasa takut. Bahasa Ibrani, phobeo, dalam artian ketakutan para muridlah. Rasa kagum dan hormat pada Tuhan, karena angin dan air pun taat pada perintah Tuhan. Peristiwa ini juga membuat para murid datang mendekati Yesus secara sengaja, dan tindakan para murid ini ialah tindakan yang tepat. Mereka datang membawa rasa takut mereka kepada Yesus dengan harapan bahwa Yesus akan menolong mereka. Nah, saudara-saudara, dalam hidup ini kadangkala diizinkannya kita mengalami peristiwa menakutkan, karena Ia ingin supaya kita seperti para murid mendekat padanya lalu berseru dalam harapan. Seperti yang dituliskan dalam Kidung Jemaat 30A, Juru Selamat. Juru Selamat, tolonglah dan pandukan bidukku, hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Ia Tuhan sumber pengharapan kita. Amin. Demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas waktu yang Tuhan anugerahkan untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Sekali lagi kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti dengan baik kehendak Tuhan dalam firman-Mu ini, dan bahkan memampukan kami untuk menerjemahkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, agar supaya kami sungguh-sungguh membawa segala persoalan kami, membawa segala pergumulan kami kepadamu, karena kami percaya Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah yang dapat menolong kami dan melepaskan kami dari berbagai hal yang dapat menghambat, mengganggu, dan mencelakakan kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Lawati mereka ya Tuhan, dan jika Engkau mendapati mereka dalam keadaan sakit, baik itu dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah, Tuhan kiranya memberkati semua upaya perawatan, obat-obatan yang dijalani, sehingga melalui itu semua Tuhan menganugerahkan kesembuhan sejati dari Tuhan. Kami percaya semua itu tidak ada artinya tanpa campur tangan Tuhan, tanpa perkenan Tuhan. Kami doakan saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan berbagai persoalan kehidupan, entah itu persoalan ekonomi, persoalan hubungan antar sesama, antar keluarga, dan pergumulan-pergumulan dalam pekerjaan. Tuhan kiranya menopang mereka dan menolong mereka untuk keluar dari pergumulan itu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang
sedang mencari pekerjaan, merintis usaha, saudara-saudara kami yang menjalankan berbagai usaha, Tuhan berkati mereka supaya semuanya boleh terjadi, boleh berlangsung dalam kendali Tuhan, dan Tuhan memberikan hasil yang baik. Juga kami berdoa buat anak-anak, cucu-cucu kami, saudara-saudara kami dalam bangku pendidikan. Tuhan kiranya memberikan hikmat, akal budi bijaksana, sehingga mereka dapat menempuh pendidikan mereka dengan baik dan berhasil baik. Kami doakan anak-anak, cucu kami dalam masa pertumbuhan mereka. Tuhan terus menopang agar tumbuh kembang mereka baik secara fisik maupun emosional dan kecerdasan berlangsung seturut dengan rancangan kasih Tuhan. Kami dan saudara-saudara kami yang sudah dalam usia lanjut, Tuhan kiranya terus memelihara, memberikan kesehatan yang cukup, dan terlebih menguatkan iman pengharapan mereka, sehingga dapat menjalani masa tua ini dengan penuh sukacita dan dalam damai sejahtera Tuhan. Dan hindarkanlah dari berbagai penderitaan yang banyak dialami orang tua. Bapa di surga, kami berdoa untuk majelis gereja, Bapak Pendeta, dan semua pengurus organisasi intragerejawi, panitia-panitia, dan semua yang mengambil peran dalam pelaksanaan pelayanan di manapun. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati para majelis dan Bapak Pendeta dalam mengangkat pelayanan ini supaya mereka terus melakukannya dalam tanggung jawab dan dalam sukacita penuh. Bapa di surga, kami berdoa untuk rencana Jemaat Bogor mencari lahan untuk pembangunan gereja. Tuhan bukakan jalan, Tuhan berkati semua upaya-upaya ini. Kami percaya jika Tuhan telah memilih, tidak ada yang bisa menghalangi. Kami doakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah dengan seluruh perangkat dan aparatnya. Tuhan berkati dan berikan hikmat, akal budi bijaksana, sehingga mereka dapat memerintah bangsa dan negara kami dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Tuhan memberkati kita semua.